Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nanda Yuliana dengan NIM 20191333016 dengan dosen pengampu Heri Setianto SPD MSc. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus hidrologi dan tahapan-tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar atau membahas tentang siklus air hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antar satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, dan sungai. Semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dan tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yaitu ke atmosfer, namun biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Tahapan yang ketiga yaitu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat, maka gabungan tersebut disebut dengan evapotranspirasi. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ada sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es yang ada di kutub atau di puncak gunung untuk menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi dan transpirasi. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi, jika sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Melalui proses kondensasi, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah. Saat berada di ketinggian tersebut, partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan terbentuk. Proses selanjutnya yaitu ada adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di darat. Pada tahapan yang selanjutnya yaitu ada presipitasi, yaitu proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Nah, pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi tersebut terjadi di daerah yang memiliki suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu runoff. Runoff atau limpasan merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Untuk tahapan yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi merupakan peresapan air ke dalam tanah. Nah, air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff loh.
Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembas dan terakumulasi menjadi air tanah. Nah, proses terjadinya pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut dengan proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya sudah dijelaskan tadi, ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja loh. Siklus hidrologi terdiri atas beberapa macam. Nah, macam-macam siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut. Siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Nah, pada tahapan yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Pada tahapan yang kedua, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan akan membentuk awan. Nah, pada tahapan yang ketiga, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut. Selanjutnya untuk siklus sedang. Siklus sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah seluruh hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratan. Siklus sedang ini memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Tahapan yang kedua, uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan. Pada tahapan yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Dan untuk tahapan yang keempat, air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami runoff menuju ke sungai dan kembali ke laut. Nah, selanjutnya untuk siklus panjang. Siklus panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam berbentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan dari siklus panjang ini yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau seperti yang ada pada gambar berikut. Selain penguapan yang terjadi oleh air, penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga dengan transpirasi maupun penguapan yang dilakukan oleh es yaitu sublimasi. Kemudian, uap air yang telah berubah bentuk tersebut, kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es. Lalu, mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut akan mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lainnya. Dikarenakan oleh gerakan angin, pergerakan awan tersebut menuju ke gunung, yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami proses presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser dan terbentuklah snowman runoff. Akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan akan membentuk aliran sungai. Air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selanjutnya, kata kunci 9 tahapan siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan oleh air di darat maupun di laut. Yang kedua, transpirasi, yaitu penguapan oleh tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi, yaitu penguapan gabungan air dan tumbuhan. Yang keempat, yaitu sublimasi atau penguapan oleh es. Yang kelima, kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel es. Yang keenam, adveksi, yaitu pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Yang ketujuh, partisipasi, yaitu hujan. Yang kedelapan, runoff atau aliran air di permukaan. Yang kesembilan, yaitu infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah. Selanjutnya ada kata kunci tahapan siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek, yaitu menguap di laut, hujan di laut. Yang kedua siklus sedang, menguap di laut, hujan di darat, infiltrasi dan runoff kembali ke laut. Yang ketiga siklus panjang, menguap di laut dan di darat, hujan berupa salju di gunung es, mencair menjadi gletser, runoff dan infiltrasi kemudian kembali ke laut. Nah, itulah tadi pembahasan tentang siklus hidrologi dan tahapan-tahapannya. Saya ucapkan terima kasih.